Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam bunga di kebun memiliki banyak manfaat, termasuk mempercantik kebun, menarik serangga penyerbuk, tanaman pendamping yang baik, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan beberapa jenis bunga dapat memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi serta menambah variasi rasa pada makanan. Bunga-bunga ini dikenal dengan sebutan edible flower, yaitu bunga yang aman dikonsumsi dan dapat diolah menjadi makanan atau minuman. Pada video ini, saya sudah merangkum 10 jenis bunga yang umum ditanam di Indonesia dan aman untuk dikonsumsi. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Daftar yang pertama, bunga telang. Ciri utamanya adalah warna bunga yang umumnya biru keunguan, bentuk bunganya menyerupai kupu-kupu dan tumbuh tunggal atau berpasangan di ketiak daun. Rasa bunga telang cenderung tawar dengan sedikit sentuhan asam dan pahit, tidak terlalu kuat, dan kadang sedikit beraroma bunga tergantung pada cara pengolahannya. Bunga telang sering diseduh menjadi teh, dan teh bunga telang biasanya memiliki rasa yang ringan. Untuk menanam bunga telang, taburkan bijinya di media tanam dan siram hingga lembab. Biji bunga telang umumnya mulai berkecambah sekitar 5 hari setelah disemai, namun waktu perkecambahan bisa bervariasi, ada yang muncul tunas dalam 1 hingga 2 minggu setelah disemai. Perawatan bunga telang tergolong mudah, kunci utamanya adalah penyiraman yang cukup, pemupukan yang tepat, dan pemberian rambatan agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Yang kedua, bunga labu. Bunga labu berwarna kuning cerah dengan bentuk lonceng yang panjang dan bulat, rasanya lembut dan sedikit manis, mirip dengan labu itu sendiri. Ada 2 jenis bunga, yaitu bunga betina dan jantan. Pilih bunga jantan yang tidak memiliki bakal buah agar produksi buah labu tidak terganggu. Pilih bunga labu yang masih segar dan mekar sempurna, sebaiknya di pagi hari. Bunga labu bisa dimakan mentah dalam salad atau sebagai hiasan. Bisa juga digoreng, ditumis, dikukus, atau dipanggang, dan cocok untuk ditambahkan ke sup, urap, atau hidangan lainnya. Selain bunga dan buahnya, daun muda tanaman ini pun lezat dan bergizi untuk menjadi beragam olahan sayur di dapur. Urutan berikutnya, bunga mawar. Ada lebih dari 150 spesies mawar di dunia. Kabar baiknya adalah semuanya bisa dimakan. Namun, tidak semua jenis mawar memiliki rasa yang sama. Cara praktis untuk memilih mawar yang bisa dimakan adalah dari aromanya. Mawar yang memiliki aroma paling manis cenderung memiliki rasa yang paling enak. Kelopak bunga mawar memiliki rasa yang sedikit manis dengan aroma bunga yang segar, seperti perpaduan rasa stroberi dan apel hijau. Kelopak bunga ini dapat dimakan secara mentah, dicampurkan ke dalam jus buah, atau diolah menjadi selai, urap sayur, sop rempah, dan sebagainya. Mengeringkan kelopak mawar juga dapat dilakukan untuk menambah stok teh di dapur. Ini juga memperlama usia kelopak mawar, dan saat ingin menikmatinya, tinggal kita seduh seperti teh pada umumnya. Daftar yang keempat, kembang sepatu. Mereka dikenal karena ukuran yang besar dengan bunga berwarna merah atau kuning. Teh kembang sepatu adalah salah satu bentuk olahan bunga ini. Minuman ini dibuat dengan cara merendam bunga sepatu kering dalam air, yang kemudian mengubah air menjadi merah dan menambah rasa di dalamnya. Teh ini tergolong teh herbal dan sangat sehat untuk segala usia, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Minuman ini tidak mengandung kafein sehingga murni herbal dan memiliki rasa yang agak asam. Selain dijadikan minuman herbal, kelopak bunga sepatu juga dapat dimakan sebagai pelengkap hidangan, isian kue, atau tambahan bahan kue, pewarna alami makanan, dan masih banyak lagi. Berikutnya, bunga rosella. Mungkin belum banyak yang tahu jika bunga rosella adalah jenis dari kembang sepatu yang populer dengan beragam olahannya. Rasa bunga rosella pun mirip dengan kembang sepatu. Tetapi tanaman ini lebih populer untuk dibudidayakan sebagai teh karena bunganya cukup rimbun dan produktif dibanding kembang sepatu pada umumnya. Bagian tanaman rosella yang sering dimanfaatkan adalah kelopak bunganya, karena pada bagian ini terdapat kandungan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Salah satu olahan rosella yang paling terkenal adalah teh rosella. Untuk mengolahnya menjadi teh herbal, kita bisa memasak bunga rosella yang telah dikeringkan atau yang masih segar hingga air mendidih. Kelopak rosella juga dapat diolah menjadi berbagai olahan seperti sirup, selai, manisan, puding, pewarna makanan alami, dan suplemen. Rosella pun dapat diolah menjadi bahan non-pangan, misalkan masker wajah atau lotion yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Yang keenam, bunga dahlia.
Pada umumnya, bunga dan umbi dahlia bisa dimakan. Namun, hanya varietas tertentu yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dan tidak semua jenis dahlia sama lezatnya. Varietas yang disukai adalah dari dahlia pompon. Jenis ini memiliki rasa dan tekstur mirip apel hingga wortel dan sering digunakan untuk campuran minuman, penghias puding, salad, dan kue. Umbi dahlia pun dapat dikonsumsi, rasanya bisa manis seperti bengkuang, dan telah digunakan secara tradisional di suku Pima di Arizona dan di Meksiko sebagai sumber makanan dan penyeimbang gula darah karena kandungan fruktosanya yang tinggi. Metode penanaman umbi adalah yang paling umum dan menghasilkan tanaman yang paling mirip induknya. Biji dahlia pun mudah ditemukan di toko online saat ini dengan beragam jenisnya. Urutan yang ketujuh, bunga turi. Bunga turi sangat mudah tumbuh di Indonesia karena merupakan tanaman asli daerah tropis dan dapat beradaptasi di berbagai jenis tanah, termasuk yang asam dan berair, serta dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga tinggi. Bunga ini memiliki cita rasa yang kuat dan sedikit pahit, serta kaya nutrisi, termasuk vitamin C, antioksidan, tanin, dan flavonoid yang bermanfaat untuk kesehatan seperti mengobati sariawan, menjaga kesehatan jantung, dan meredakan peradangan. Cara mengolah bunga turi bisa direbus lalu dijadikan lalapan atau campuran sayuran seperti sayur asem. Dimasak bersama bumbu lain sebagai tumisan sayur, sebagai campuran urap dan sayur pecel, dan dapat diolah menjadi keripik bunga turi sebagai camilan. Menanam bunga turi dapat dilakukan dengan stek batang atau dari bijinya. Pilih batang yang sehat dan berukuran cukup tua, tanam stek pada media semai yang gembur, atau ambil biji tuanya dan semai terlebih dahulu di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari tidak langsung. Setelah tingginya 15-20 cm, pindahkan ke lahan taman. Daftar bunga yang dapat dimakan ke-8, bunga melati. Jenis melati yang aman dikonsumsi adalah melati putih. Bunga ini memiliki ciri-ciri fisik berupa bunga kecil berwarna putih bersih, beraroma sangat harum dan menyegarkan, terutama pada malam hari, serta berbentuk seperti trompet dengan kelopak yang bisa tunggal atau berlapis. Umumnya diolah terlebih dahulu dalam bentuk teh melati, karena penelitian mengenai keamanan konsumsi bunga melati mentah masih terbatas, dan mengkonsumsi bunga melati mentah bisa tidak aman karena resiko kontaminasi dari pestisida dan bakteri, serta potensi getah yang berbahaya. Cara aman lainnya mengkonsumsi bunga melati selain menjadikannya teh adalah dengan merebusnya. Rebus bunga melati dengan air dan saring sebelum diminum. Ini bisa membantu membersihkan bunga dari kotoran dan residunya. Untuk menanam bunga melati dilakukan dengan stek batang. Pilih batang melati yang sehat dan berdiameter sedang, potong sepanjang 15 cm. Tancapkan batang stek ke media semai, tutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembapannya, dan siram secara rutin. Setelah bibit tumbuh tunas baru, pindahkan ke pot yang lebih besar. Berikutnya, bunga pepaya. Jenis pohon pepaya yang hanya menghasilkan bunga saja adalah jenis pepaya jantan, dan ini tidak bisa secara sengaja ditanam karena jenis kelamin pepaya ditentukan dari biji yang ditanam. Kita perlu menanam beberapa biji secara bersamaan dan merawatnya, lalu menunggu hingga tanaman tumbuh dan menunjukkan jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina, untuk dapat membedakannya. Kita tidak bisa menanam bunga pepaya mentah karena selain rasanya yang pahit dan sepat juga berpotensi beracun serta membahayakan kesehatan. Rasa bunga pepaya pada umumnya adalah pahit. Namun, ada beberapa cara aman mengolah bunga pepaya untuk mengurangi rasa pahitnya. Yang pertama, merebus dengan bahan penetral. Bisa menggunakan garam, asam jawa, daun jambu biji, atau air perasan jeruk lemon saat merebus. Bisa juga memijat bunga pepaya dengan garam sebelum dimasak untuk membantu mengurangi getah yang menyebabkan pahit. Atau menumis bunga pepaya dengan bumbu yang kuat seperti bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, atau asam jawa yang dapat membantu menyamarkan rasa pahitnya. Daftar yang terakhir, bunga krisan. Tidak semua jenis bunga krisan bisa dimakan. Hanya jenis krisan tertentu seperti krisan morifolium dan Glebionis coronaria yang aman untuk dikonsumsi dan sering digunakan dalam teh herbal atau masakan Asia. Krisan morifolium memiliki beragam bentuk bunga, termasuk pompon, laba-laba, tunggal, dan anemone, di mana bunganya hadir dalam berbagai warna seperti putih, kuning, merah muda, dan merah. Jenis krisan ini umumnya dikenal sebagai krisan taman atau krisan toko. Yang perlu diperhatikan, jenis krisan yang dijual di toko bunga umumnya tidak aman untuk dimakan karena telah diolah dengan bahan kimia. Jadi pastikan untuk membeli krisan khusus kuliner atau menanam sendiri dari biji untuk menghindari pestisida.
Sedangkan untuk jenis Glebionis coronaria, biasa dikenal dengan crown daisy atau aster mahkota, tanaman ini menghasilkan bunga seperti bunga aster berwarna kuning cerah dan putih dengan cakram tengah, masing-masing berukuran sekitar 5 cm. Daun dan bunga crown daisy dapat dimakan dan digunakan dalam berbagai masakan, baik secara mentah sebagai salad atau diolah dulu sebagai tumis, rebusan, atau kukusan. Daftar bunga yang dapat dikonsumsi tidak terhenti di sini. Nantikan video part keduanya di lain waktu. Jika tanaman cabai atau tomat kita tiba-tiba mengering dan mati, kemungkinan penyakit busuk batang dan akar menyerang. Klik video pada kiri layar dan dapatkan informasi pencegahan dan mengatasinya. Jika ingin tahu 7 tanaman bunga ajaib pengendali hama, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.